Hello guys, welcome back to my channel Jadi Jajeka. Kali ini saya ditemani Ojan sama Juling mau ke Gunung Sumbing. Sebelum lanjut, kalau teman-teman belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng karena sangat membantu untuk channel ini. Kami melakukan pendakian Gunung Sumbing via Banaran. Basecamp ini terletak di Desa Banaran, Kecamatan Tembara, Temanggung. Untuk ke sana, kami mengandalkan Maps dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam dengan naik motor. Setibanya di Basecamp, kita langsung istirahat sejenak untuk melepas lelah. Basecamp Gunung Sumbing via Banaran ini lumayan besar dan nyaman. Untuk registrasi, kamu perlu mengisi data dan meninggalkan ID card. Sedangkan untuk biaya, kamu cukup membayar 15.000 per orang dan parkir 5.000 per motor. Setelah registrasi beres, kami langsung packing ulang bawaan kami dan mengisi tenaga dulu sebelum mulai pendakian. Kita start pendakian sekitar jam 2 siang. Karena jalur pendakian Gunung Sumbing terkenal dengan ojeknya, rasanya nggak afdol kalau kita nggak naik ojek. Selama perjalanan naik ojek, kita akan melewati rumah warga dan menikmati view ladang-ladang milik warga. Cukup membayar 20.000, kamu akan diantar ke pos 0 dengan waktu tempuh kurang lebih 10 menit. Walau esensi naik gunung berkurang, tapi percayalah, dengan naik ojek kamu dapat menghemat waktu dan dapat membantu ekonomi warga sekitar. Setelah naik ojek, pendakian dilanjutkan dengan jalan kaki di tanah berdebu yang terus menanjak. Jadi teman-teman yang kesini wajib bawa masker atau buff ya, untuk melindungi dari debu selama pendakian. Dan disarankan juga jangan lupa pakai topi untuk melindungi kepala dari teriknya sinar matahari. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, kita akan menjumpai bangunan seperti gazebo yang cukup luas, Dom Banger namanya. Selepas istirahat, pendakian dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak yang melewati area hutan. Iya. Ketemu cah Batang nih. Siapa mas namanya mas? Eko. Mas Eko. Iya. Monggo mas. Ya monggo. Trek Gunung Sumbing via Banaran ini nanjak terus dan minim bonus. Yang treknya didominasi jalur tanah padat dan bebatuan yang sudah dimodifikasi menjadi tangga alami. Menurut saya, tangga alami ini justru bikin pendakian semakin melelahkan. Tapi tenang saja, kamu bisa mengobati rasa lelah di warung kopi Ganesari. Ini kita sudah sampai di Ganesari. Dari Dom Banger ke sini kurang lebih setengah jam. Di Ganesari ada kedai kopi dan musola. Mantap. Setelah istirahat, kami melanjutkan pendakian dengan menyusuri trek menanjak melewati hutan. Setelah berjalan sebentar dari Ganesari tadi, kita disambut sama tanjakan yang cukup terjal nih, tanjakan Abasugari. Tanjakan ini berupa trek tangga alami yang menyerupai eskalator. Mau nggak mau kita harus sabar mendaki tanjakan ini untuk menuju ke pos 1. Mari mas, mbak. Halo, Batang. Halo. Iya. Monggo. Oke guys, ini kita udah sampai di pos 1, pos Klenteng. Tadi dari Ganesari ke sini kurang lebih 1 jam. Tadi kita banyak istirahatnya, capek. Di pos 1 ini kita tidak bisa mendirikan tenda. Selain itu di sini juga ada makam. Kita mau istirahat sebentar, habis itu kita mau lanjut ke pos 2. Semangat! Trek pendakian menuju pos 2 masih sama dengan sebelumnya.
yaitu berupa tangga alami yang melewati hutan. Semangat mas, tersial jalannya mas. Siap mas. Pon tuwo kayak ini ki. Pos 2 ditandai dengan sebuah pohon besar yang areanya teduh dan lapang. Di sini juga terdapat sebuah shelter untuk istirahat. Aduh, gak kelihatan mas. Solo. Ini kita udah sampai di pos 2 di pos si Iwelwel. Dari pos 1 ke sini kurang lebih 1 jam. Kita mau istirahat sebentar, habis itu mau lanjut ke pos 3. Semangat. Selepas istirahat di pos 2, kami melanjutkan pendakian. Trek pendakiannya masih berupa tanjakan alami yang menembus hutan. Kita tadi jalan bentar dari pos 2 ke sini, kurang lebih 10 menit. Kita istirahat lagi karena lapar. Ini mau makan dulu nih. Kita lanjut ke perjalanan. Ini kita dapat bonus lumayan, nggak nanjak mulu. Setelah bonus yang bentar tadi, kita langsung disambut tanjakan lagi nih. Mantap lah. Semangat. Tak terasa sebelum sampai pos 3, malam tiba. Kami pun melanjutkan perjalanan malam menuju ke pos 3. Setelah berjalan 1 jam lebih, akhirnya kita sampai di pos 3. Di pos Putuk Barah. Di sini areanya lapang dan ada sebuah shelter. Dengan area yang lebih luas dari pos 2, kamu bisa mendirikan tenda di sini. Tapi tidak disarankan sih, karena puncak masih jauh. Jadi setelah istirahat sebentar, kita lanjut ke pos 4. Karena rencananya kita akan ngecamp di sana. Mau naik kelas? Iya. Hati-hati mbak. Trek pendakian dari pos 3 ke pos 4 ini berbeda dari sebelumnya, karena kita akan membutuhkan tenaga ekstra untuk mendaki. Selain itu, treknya didominasi tanah padat bercampur tanah kering yang sangat berdebu. Setelah melewati hutan yang banyak pohon keringnya, kita akan menjumpai area terbuka yang dipenuhi bebatuan besar. Nah, jalur ini cukup ekstrim, karena menuju pos 4, kita harus memanjat tebing dengan menggunakan tali dan rantai. Tidak jauh setelah trek panjat tebing tadi, kita sampai di pos 4, pos Watu Ondo. Sesampai di pos 4, kami disambut angin kencang bercampur dengan debu yang menyulitkan kami untuk mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, kami langsung masuk dan masak untuk makan malam. Kita udah selesai makan, ini kita mau istirahat karena di luar badai. See you tomorrow. Baik guys, ini kita lagi di pos 4 di Watu Ondo, Gunung Sumbing. Sampai saya mantap. Lihat tuh. Lagi berdebu. Oke, sekarang jam 7. Ini kita mau ke summit nih. Trek pendakian dari pos 4 menuju puncak dimulai dengan menyusuri vegetasi pepohonan yang tidak rapat. Tak jauh dari pos 4, naik dikit ada mata air nih. Tapi kata penjaga base camp kemarin, mata air di sini tuh kadang ada, kadang enggak. Tergantung sama jumlah pendaki yang naik. Waktu itu kita sampainya kesiangan, jadi panas matahari yang menyengat membuat kita cepat kelelahan.
Tapi rasa lelah tadi sedikit terobati dengan view lembah dan samudra awan yang sangat memanjakan mata. Di sini banyak tindakan vandalisme nih. Jangan dicontoh aja teman-teman. Nggak baik. Kita harusnya menjaga alam, malah kita merusaknya dengan tindakan vandalisme. Setelah mendaki sampai ujung bukit, trek mulai landai menyusuri sabana. Pertanda, sebentar lagi kita akan sampai di Segara Banjaran. Kita udah sampai di Segara Banjaran. Dari pos 4 ke sini kurang lebih 2,5 jam. Lama ya, karena kita tadi lama istirahatnya. Segara Banjaran adalah padang sabana luas yang diapit tebing-tebing batu Gunung Sumbing. Kita di Segara Banjaran cukup lama, kurang lebih 40 menit, dan sekarang udah jam 10, lebih 10. Ini kita mau lanjut ke Puncak Rajawali. Ini kita udah sampai di persimpangan. Ini kita mau ke Puncak Rajawali. Di sini juga ada kawah dan makam. Menuju Puncak Rajawali, kita membutuhkan tenaga ekstra karena treknya didominasi jalan bebatuan yang terus menanjak. Jadi, pastikan logistik yang dibawa ke puncak cukup ya, biar tidak menghambat pendakianmu. Jadi bentar lagi kita akan sampai Puncak Rajawali. Setelah berjalan 1,5 jam lebih, akhirnya kita sampai di puncak gunung tertinggi nomor 2 Jawa Tengah, Puncak Rajawali Gunung Sumbing. Ini kita di Puncak Rajawali Gunung Sumbing udahan. Ini kita mau turun ke pos 4. Sampai jumpa di pos 4. Oke guys, kita udah sampai di pos 4. Tadi kita misah, Ojan sama Juling ambil air untuk masak. Tadi dari pos Rajawali ke pos 4 kurang lebih 3 jam. Tadi kita banyak istirahatnya sih. Agenda kali ini paling masak-masak, istirahat bentar, terus nanti sore mau turun. Sebelum turun, oke guys, ini kita udah mulai turun dari pos 4 menuju ke base camp. Sekarang pukul 5 lebih 15 menit. Nanti sampai base camp paling malam. Perjuangan seorang Mas Juling yang membawa sampah nih. Mantap, mantap. Kalau muncak, jangan lupa bawa turun sampahmu. Mantap. Oke, itu tadi tanjakan Watu Ondo. Tapi kita tadi turun, kita harus pakai tali untuk naik, dan turun juga pakai tali atau rantai. Mantap. Selama perjalanan turun kita tidak akan
mendokumentasikan video karena cukup sulit. Jadi sampai jumpa di base camp ya. Oke guys, ini kita sudah sampai di base camp. Kalau menurut teman-teman konten ini bagus dan bermanfaat, silahkan kasih tombol like dan share ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng ya, karena itu sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Thank you.